Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tafsirul Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Terakhir masih dalam tafsir surah Al-Alaq, masih awalnya. Iya. Kata penulis hafizahullah taala setelah membawakan surah ini, sadru hadhihi surah ila qawlihi ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam huwa awwalul qur'ani nuzulan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana dzalika fi ghari Jabal Hira'in bi Makkah. Awal ayat atau awal surah ini yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima 'allamal insana ma lam ya'lam, ini adalah ayat-ayat yang paling pertama turun dari Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan sudah kita sebutkan bahwa ini awaliyahnya awaliyah hakikiyah, yakni betul-betul ini ayat yang paling pertama. Tidak ada ayat sebelum ini. Ada juga awaliyah nisbiyah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa ayat yang paling pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, yakni 5 ayat yang pertama atau beberapa ayat yang pertama dari surah Al-Muddatsir. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ucapan Ibnu Mas'ud bahwa ayat yang paling pertama turun adalah awal-awal Al-Muddatsir itu awaliyahnya nisbiyah. Karena sebelum itu ayat sempat berhenti, wahyu sempat vakum. Beberapa lama tidak ada ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kemudian turunlah ayat tersebut. Maka dianggap dia kayak seakan-akan ayat yang baru pertama, karena sebelumnya lama vakum, tidak ada wahyu yang turun. Di mana ayat tersebut, beberapa ayat di awal surah Al-Muddatsir itu adalah pengesahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Adapun Iqra ini pengesahan beliau sebagai nabi. Makanya kata beliau, kata para ulama, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddatsir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan Iqra, ya, dengan Iqra, dan diangkat menjadi rasul dengan Al-Muddatsir. Ini menunjukkan bahwa nabi dan rasul itu berbeda, jenjang yang berbeda. Semua rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Karena semua yang mau jadi rasul atau semua yang diangkat menjadi rasul terlebih dahulu jadi nabi dulu. Jadi tidak ada yang langsung rasul tanpa melewati jenjang yang namanya nabi. Dan ini salah satu perbedaan antara nabi dan rasul, bahwa nabi itu lebih di bawah derajatnya dibandingkan rasul, lebih umum. Karena itulah jumlah nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah rasul. Jumlah rasul itu 315 orang. Jadi yang kita tahu nama-namanya itu segelintir saja. Jumlahnya rasul 315 orang, sementara jumlah nabi itu ribuan atau bahkan mungkin puluhan ribu. Saya lupa riwayatnya. Jadi jauh lebih banyak nabi itu dibandingkan rasul. Dan 25 nabi yang kita ketahui tidak semuanya rasul. Ada yang hanya nabi tidak rasul, seperti Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, beliau statusnya seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Jelas ya? Demikian pula seperti Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya. Beliau seorang nabi tapi bukan seorang rasul.
Di antara cara untuk mengetahui perbedaan antara nabi dan rasul bahwa nabi itu tidak maksum dari pembunuhan, bisa dibunuh oleh kaumnya. Sementara rasul dijamin nyawanya oleh Allah Ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan kejahatannya orang Yahudi yang yaqtuluna al-anbiya, membunuh nabi, tidak dikatakan membunuh rasul. Maka dalam kisah mana saja termasuk Nabi Yahya, ini termasuk nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu dalil menunjukkan bahwa beliau alaihissalam adalah seorang nabi, bukan seorang rasul. Karena rasul tidak ada yang bisa dibunuh oleh kaumnya. Ya. Dan ada puluhan atau ada belasan perbedaan lain antara nabi dan rasul dipaparkan oleh para ulama dalam, bahkan sebagian menulis satu karya tulis khusus menjabarkan perbedaan antara nabi dengan rasul. Ini sebagian di antaranya. Di mana 5 ayat yang pertama ini turun di sebuah gua yang terdapat di Bukit Hira di Mekkah. Fa innahu kana yata'abbadu fihi al-layali dawatil adad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beribadah beberapa malam ya sebelum datangnya Jibril alaihissalam. Kita sudah sebutkan atau disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari di awal-awal Sahih Bukhari, hadis-hadis pertama ya dalam Sahih Bukhari ya, hadis-hadis awal maksud saya, disebutkan bahwa ketika sudah tiba saatnya beliau diangkat menjadi nabi, beberapa hari sebelumnya, beberapa malam sebelumnya, tiba-tiba beliau dimasukkan ke dalam hati beliau oleh Allah Ta'ala keinginan untuk bersendiri. Ya. Ini tidak mau dekat dengan banyak orang. Tiba-tiba beliau ingin menyendiri, gitu. Ditanamkan dalam hati beliau oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka beliau pun meminta kepada Khadijah radhiyallahu anha untuk memberitahu kepada beliau bahwa beliau akan tahannus, yakni ta'abbad, ya bersendiri di gua yang terdapat di Bukit Hira itu. Ketika perbekalan beliau sudah habis, beliau turun kembali ke Mekah, kumpulkan perbekalan baru naik lagi. Ya, demikian terus. Sampai tiba saatnya datang Jibril alaihissalam. Ya, ini menunjukkan kepada kita dan surah Iqra ini di dalamnya banyak sekali nilai-nilai pendidikan dalam Islam. Bagaimana Islam memandang pendidikan dan bagaimana cara mendidik yang benar. Ya. Lihat di sini bagaimana Nabi Muhammad SAW datang ke tempat yang tenang. Ya, itu menunjukkan bahwasanya seorang kalau mau belajar itu harus di tempat yang tidak ada gangguan. Tidak gangguan pandangan, tidak juga gangguan suara. Karena itulah dibahas dalam buku-buku adab menuntut ilmu, tidak dianjurkan membaca, menghafal di depan jalan, di depan sungai, di padang rumput, ya. Karena itu semua melalaikan. Hendaknya dia menghadap ke dinding, tembok yang pandangannya terbatas, bukan pandangannya bisa sejauh-jauhnya ke depan. Kalau kosong ke depan, itu tidak dianjurkan di situ. Ya. Hendaknya dia membaca atau menghafal di tempat yang pandangannya terbatas, misalnya di dinding, menghadap ke dinding. Ya. Karena butuh ketenangan, baik tenang dari sisi penglihatannya ataupun yang dia dengar. Ya. Bahwa ilmu itu lebih mudah masuk dalam keadaan rileks, dalam keadaan santai, dalam keadaan apa? Iya. Dalam keadaan tidak ada gangguan maksudnya. Dan tentu saja berkhalwatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sendiriannya beliau di Gua Hira itu bukan menjadi sebab beliau diangkat menjadi Nabi. Itu hanya persiapan bahwa orang yang ketika akan diangkat menjadi Nabi, hati beliau harus dibersihkan. Salah satu cara membersihkan diri, membersihkan hati adalah membersihkan pandangan, pendengaran dari semua selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya. Karena itulah di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi sebab matinya hati adalah kasratu mukhalatatin nas, terlalu banyak bergaul dengan orang, terlalu banyak berbaur. Karena semakin banyak orang yang dia berbaur dengannya, semakin banyak hal yang masuk ke telinganya, pendengarannya, dan itu mau tidak mau akan mengganggu hatinya. Karena kapan informasi sudah masuk, itu akan lengket di hati. Kalaupun dia mau hilangkan, butuh tenaga untuk dia hilangkan. Ya, apalagi kalau yang masuk itu hal-hal yang sesuai syahwat. Ya, misalnya tentang kehormatannya orang. Ya, dia kebetulan orangnya senang cerita.
pas gitu, dapat kabar tentang orang lain, lengket di hatinya, susah dia mau hilangkan karena orangnya seperti itu misalnya. Ya. Karena itulah untuk mempersiapkan beliau diangkat menjadi nabi, hati beliau SAW dibersihkan oleh Allah. Setelah sebelumnya sudah dibersihkan ketika kecil, dibelah dadanya beliau, hatinya beliau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersendiriannya beliau di gua itu sekedar sebagai pengantar atau persiapan, bukan sebab. Karena ada juga sebagian orang yang terlalu fatal pemahamannya, dalam salah pemahamannya, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi, ya. Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi karena kalau kita bilang bertapa, ya, bahasanya menyendiri. Karena itulah banyak arbab, ya, orang-orang yang terjun dalam tazkiyatun nafs, atau dengan bahasanya sekarang tasawuf dan semacamnya. Tidak semua bentuk tasawuf, tapi tarikat-tarikat yang ekstrim. Karena banyak, tidak semua juga tarikat-tarikat itu mencerminkan tazkiyatun nafs yang benar. Sebagian tarikat-tarikat yang sesat, ya, yang terlalu ekstrim, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi karena beliau bersendirian, beliau bertapa lah istilahnya. Karena itulah mereka juga, sebagian antara mereka itu menjadikan tempat tersendiri untuk dia bertapa dalam tanda kutip, ya, di situ. Apakah di sudut rumahnya, atau di mihrab masjid, atau yang semacamnya, atau ada ruangan di masjid. Pokoknya dia di situ tidak keluar-keluar. Sholat di situ, ya, ngapa-ngapain, tidur juga di situ, bahkan buang air pun di situ. Katanya supaya kita mendapatkan juga pencerahan. Cuman karena jenjang nabi itu sudah terputus, tidak mungkin kita jadi nabi. Ya, setidaknya kita dapat jenjang di bawahnya nabi, yaitu jenjang wali. Tidak demikian. Diangkatnya Nabi SAW sebagai nabi tidak ada urusannya dengan masalah beliau sendirian. Itu hanya pemantapan, persiapan saja. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ya. Dari dahulu tidak ada awalnya. Allah sudah tentukan Nabi Muhammad yang akan menjadi nabi. Tidak ada yang lain. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tidak ada di antara mereka yang bertapa, tidak ada. Mereka hidup berbaur. Apalagi keempat khalifah, memimpin negara, berbaur dengan masyarakat. Tidak ada di antara mereka yang saya juga mau sendiri kayak Nabi, pergi ke gunung, ke gua, bertapa dan semacamnya untuk memfokuskan ibadah di situ untuk Allah. Tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu dalam Islam, ya yang paling dekat modelnya itikaf, yang paling dekat seperti itu. Jelas ya? Tapi tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya memang agar bisa fokus ibadah, bukan untuk mendapatkan derajat-derajat tertentu dalam agama. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian setelah tiba saatnya, fajahu Jibril alaihi salatu wassalam. Setelah tiba saatnya, datanglah Jibril alaihi salam, di sini dalam rupa aslinya. Jadi bukan menyamar, bukan karena Allah Ta'ala memberikan kemampuan, skill kepada malaikat untuk merubah wujud. Untuk merubah wujud. Kali ini atau di sini Jibril datang pertama kali kepada Nabi SAW dalam rupa aslinya. Dalam rupa apa? Dalam rupa aslinya. Yang membuat Nabi SAW ketakutan, gemetaran luar biasa. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada beliau. Kenapa? Fisik manusia di dunia ini terlalu lemah. Fisik manusia itu terlalu lemah, belum mencapai puncak kesempurnaannya. Kalau ada orang bilang kita belum pakai otak kita 10%, fisik juga seperti itu. Fisik kita itu belum mencapai 100%. Orang yang paling kuat sekalipun belum sampai 100% fisiknya. Kalau mau lihat fisik 100% mencapai pada puncaknya, nanti di dalam surga, di neraka di hari kiamat. Di situ orang bisa melihat malaikat, bisa melihat para malaikat, melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Di dunia, jangankan manusia,
Jangankan Allah Ta'ala, baru cahayanya gunung sudah hancur, apalagi tubuhnya manusia. Jadi sangat lemah. Karena itulah para ulama menyatakan tidak ada satupun manusia yang akan kuat dan masih hidup setelah melihat malaikat. Pasti mati. Yani kalau dia melihat malaikat dalam wujud aslinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amr thumma la yudharun. Orang-orang musyrik berkata, kenapa bukan malaikat yang diturunkan menjadi nabi? Kalau malaikat yang turun kami langsung percaya. Tapi ini Muhammad manusia kayak kami. Kalau mau kami percaya, turunkan malaikat, langsung kami beriman. Kata musyrik. Kata Allah Ta'ala, seandainya kami turunkan malaikat, kan cuma dua pilihan. Kalau kami turunkan malaikat, bisa saja Allah Ta'ala menurunkan malaikat. Allah Maha mampu mengutus Rasul sebagai malaikat. Cuma dua kemungkinan. Yang pertama, malaikat dalam bentuk aslinya, atau malaikat dalam bentuk kayak kalian juga. Nah, kalau malaikatnya dalam bentuk kalian juga, sama saja alasannya, dia juga manusia. Kan begitu. Sehingga tinggal tersisa satu opsi, yaitu apa? Malaikat dalam bentuk aslinya. Kata Allah, kalau kami menurunkan malaikat dalam bentuk aslinya, laqudiyal amr, maka selesai permasalahan. Kata mufassirin, ai lamatu, mereka akan mati. Karena tidak ada manusia yang kuat melihat malaikat dalam wujud aslinya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau gemetaran luar biasa. Beliau gemetaran luar biasa, tapi dikuatkan oleh Allah. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik beliau. Iya. Dikatakan faqala lahu iqra. Jibril berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Nah, bacalah. Faqala ma ana biqari. Beliau menjawab, saya tidak bisa membaca. Tuna aksara memang beliau tidak tahu abata sajim tidak tahu. Beliau tidak bisa baca ikra. Kalau kita bilang kan. Ya. Beliau tidak tahu ini alif, ba, ta, sa. Beliau tidak tahu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa membaca, enggak bisa menulis. Ya. Makanya Al-Qur'an beliau menghafal saja. Ya. Turun ayat dibacakan oleh Jibril, beliau hafal. Tanpa tahu ini bacanya ba, ini bacanya sin, ini bacanya mim, tidak tahu beliau. Lihat sama sini, ma'ana biqari, saya tidak tahu membaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu fa ghattahu hatta balagha minhu al-jahd. Maka Jibril alaihissalam mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghattahu, ditutupi, ya, sampai beliau setengah mati sudah karena didekap gitu. Summa arsalahu, setelah itu baru dilepas. Faqala iqra. Faqala ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Faqatahu faqatahu tsaniyah hatta balagha minhu al-juhda thumma arsala. Ya. Jadi di sini didekap itu ditenangkan oleh Jibril, bukan dihimpit kayak apa ya, bukan. Karena kan beliau gemetaran nih, lihat makhluk yang kayak gini, baru kali ini lihat makhluk kayak gitu, gemetaran luar biasa. Gemetaran. Orang tahu membaca saja kalau lagi takut-takutnya kayak gitu, ya kan begitu. Orang tahu membaca saja kalau lagi takut-takutnya, enggak kepikiran mau bisa membaca. Ya. Maka beliau takut luar biasa, karena itulah Jibril datang mendekap beliau. Jadi mendekapnya Jibril itu untuk menenangkan, bukan dihimpit, dijepit, bukan. Ditenangkan. Kayak orang dipeluk gitu, ditenangkan, tenang. Baca lagi, Iqra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Ya. Sampai kali kedua itu. Kali ketiga, fa akhadahu fa ghattahu faqatahu tsaniyah, kemudian didekap lagi untuk kedua kalinya sampai beliau hatta balagha minhul jahd thumma arsalahu, kemudian dilepaskan. Faqala iqra, baca kembali. Faqala ma ana biqari. Fa akhadahu faqatahu tsalitsah hatta balagha minhul jahd thumma arsalahu faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawlihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Di sini lihat bagaimana ayat yang pertama ini berkenaan dengan membaca. Ini menunjukkan kepada kita, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan adalah membaca. Membaca, bukan mendengar. Mendengar salah satu sumber ilmu, tapi tidak seperti membaca. Jelas sampai sini? Tidak seperti membaca. Karena kalau mendengar saja, itu tinggal kuat-kuatan hafalan. Berapa lama itu lengket yang didengar, berapa lama lengket di hafalannya. Mungkin sekarang dia dengar, oh ya tahu, keluar masjid ketemu orang ngobrol, lupa, hilang sudah.
Kan begitu. Beda dengan membaca. Beda dengan apa? Membaca. Kalau membaca berarti kan ada objeknya yang dibaca. Dia bisa kembali membaca ulang. Iya, dia bisa kembali membaca ulang. Dan kalau dia membaca, fokus, semua indranya berfungsi. Karena itulah di dalam adab menuntut ilmu dianjurkan ketika seorang ingin memahami suatu ilmu dengan membacanya adalah dia keraskan suaranya. Terkhusus kalau dia mau menghafal. Jadi kalau dia mau menghafal sesuatu, jangan baca pelan-pelan secara sir, enggak, dijaharkan suara, diangkat suaranya. Jelas sampai sini? Diangkat suaranya. Supaya apa? Yang menghafal bukan hanya hatinya, tapi juga mulutnya, juga matanya, karena mata dia lihat, melihat, ya kan, membaca. Matanya menghafal, mulutnya menghafal, telinganya juga ikut menghafal karena dia besarkan suaranya. Jadi indranya semua ikut menghafal. Kapan hatinya lupa, matanya mungkin bisa. Oh, dia bisa bayangkan ini kelanjutannya. Matanya lupa, pendengarnya masih berfungsi, masih ada hafalannya di situ. Kapan dia lupa, mungkin lidahnya masih menghafal. Karena itulah cara menghafal yang paling baik adalah memanfaatkan semua apa indera, yaitu dengan cara membaca dengan seksama dan mengeraskan bacaan. Lebih bagus lagi kalau ditulis, supaya tangan juga punya memori. Jadi kalau dilupa, tangannya karena terbiasa menulis, tangannya hafal. Karena itu semua anggota tubuh punya memori untuk menangkap sesuatu. Iya. Maka ini bacaan. Karena itulah para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya membaca, ya, kalau dalam masalah Al-Quran misalnya, yang mana lebih afdal dalam Al-Quran, membaca dari hafalan atau membaca dari mushaf? Dia sudah hafal, ya, dia sudah hafal, jelas ya. Tapi yang mana lebih utama? Apakah dia baca dari hafalannya atau tetap membaca mushaf? Kata An-Nawawi rahimahullah, yang dilihat adalah yang paling khusyuk. Kira-kira yang paling khusyuk dia, yang paling bisa fokus membaca Quran, yang mana? Apakah ketika hafal atau ketika membaca dari mushaf? Tapi kalau khusyuknya sama, maka lebih afdal membaca Al-Quran dari mushaf, bukan dari hafalan, walaupun dia hafal. Ini dalam konteks ingin membaca ya, bukan dalam konteks mau murojaah hafalan, kan lain. Kalau murojaah hafalan ya jelas tidak boleh lihat. Cuman konteks membaca lebih afdal melihat Quran. Kenapa? Karena ada tambahan pahala melihat mushaf. Tambahan pahala melihat mushaf. Baik. Kemudian di sini juga terdapat pelajaran bagaimana tidak memungkinkannya pelajaran itu masuk dalam kondisi stres. Dalam kondisi apa? Stres. Nabi SAW kan ya, ketakutan luar biasa, stres sudah. Maka datang Jibril menenangkan, memeluk beliau. Karena itulah ilmu tidak bisa masuk kepada anak didik. Misalnya kalau dibentak-bentak, ditakut-takuti, atau diteror gitu ya. Ya, tidak nyaman gitu. Harus dalam keadaan, iya, karena itulah Jibril datang mendekat, memeluk, ditenangkan. Karena ilmu itu lebih mudah masuk dalam keadaan seperti itu. Ketika kondisi kelas nyaman, tidak ada tekanan, tidak ada adrenalin tidak naik, enggak dimarahin, ya, dan seterusnya. Itu lebih bagus. Karena itulah kalau kita lihat pendidikannya Nabi SAW kepada anak-anak para sahabat, tidak pernah kita dapati ada hadis yang menyebutkan beliau marah kepada anak kecil, tidak pernah. Ketika mengajari, Ibnu Abbas masih kecil menjadi pelayan pembantu Nabi SAW selama 9 tahun, tidak pernah ada teguran keras dari Nabi SAW kepada beliau. Kenapa kamu tidak kerjakan ini? Tidak pernah. Karena ketika seorang stres karena tekanan, karena apapun itu, ilmu akan susah masuk. Apapun akan susah masuk. Maka cara yang terbaik adalah mengajarkan ilmu dengan lemah lembut, dalam kondisi lingkungan pelajaran yang tenang. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Didatangi Nabi SAW yang sementara stres, ketakutan gitu ya. Didekat, ditenangkan hatinya beliau sampai tenang. Baru beliau bisa ngikuti. Kali yang ketiga beliau sudah tenang, disuruh ngikuti, baru beliau ikuti. Baru bisa masuk. Setelah apa? Ketegangannya sudah hilang. Nah, maka ini pelajaran yang penting dari kisah bagaimana Nabi SAW belajar.
Bagaimana cara beliau menghafal? Karena beliau manusia biasa, di satu sisi manusia biasa. Nah, dan ini kondisi semua sahabat juga seperti itu. Jelas sampai sini? Karena itulah ketika Nabi SAW wafat, di zaman Nabi SAW tidak ada yang hafal Al-Quran 30 juz kecuali 5 orang sahabat saja, 4 atau 5 orang. Jelas sampai sini ya? Di zaman Nabi SAW masih hidup, yang hafal Quran dari para sahabat cuma 4 atau 5 orang, nggak banyak. Sebagian masih hafal 1 juz, tapi yang hafal 30 juz cuma 5 orang, terhitung bagi jari. Di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat yang lain menyelesaikan hafalan Qurannya setelah Nabi SAW meninggal. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwasanya yang menjadi tujuan para sahabat terhadap Al-Quran adalah memahami maknanya baru mengamalkan. Alhamdulillah kalau bisa dihafal. Karena hafalan hafalan adalah sarana, bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Maka yang paling penting adalah memahami ayat itu dan mengamalkannya. Setelah itu amalkan. Karena itulah mereka para sahabat, setelah itu hafalkan. Karena itulah para sahabat mereka menghafalnya per 10 ayat, kan begitu. Sudah sering kita sebutkan kisahnya. Kemudian sahabat hadza fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Kisah ini sahih sabit dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah wahai Muhammad dengan meminta bantuan, ya, minta bantuan, ya, bersamaan dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah mencipta. Kata penulis hafizahullah taala, fa amarahu fi fatihatiha ay yaqra'a musta'inan billah mustashibanil fahma wa mulahadata jalalihi ma'dzunan lahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai membaca surah ini seraya minta bantuan kepada Allah. Seraya minta bantuan kepada Allah. Mustashiban al-faham, seraya menghadirkan pemahaman, ya, terhadap maknanya dan keagungan kandungannya. Nah, karena itulah ba pada kata bismillah ada yang mengatakan ba isti'anah, ada yang mengatakan ba lil musahabah, dan sebenarnya itu tidak bertentangan. Di sini beliau menyebutkan musta'inan dan mustashiban, yakni ba-nya tujuannya untuk minta bantuan sekaligus istishab, yakni bersamaan dengan saya membaca ini saya minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah wahai Muhammad seraya menyebut nama Tuhanmu, ya, nah, untuk minta bantuan kepadanya. Wa qila lahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dikatakan kepada beliau, yakni Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra, baca ayat ini. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ai khalaqal khalqa jami'an. Yani Allah taala menciptakan semua makhluk. Ya, semua yang namanya makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Baik makhluk itu sudah ada atau makhluk itu belum ada, baru akan ada nanti. Baik makhluk itu ada di alam nyata maupun tidak ada di alam nyata, itu makhluk. Misalnya yang baru akan ada nanti, ya, misalnya kayak hari kiamat. Hari kiamat sekarang belum dicipta oleh Allah Ta'ala, tapi nanti akan Allah ciptakan, ya. Walaupun sekarang belum ada, tapi bukan berarti dia tidak dicipta. Dia akan dicipta nanti oleh Allah Ta'ala. Demikian pula makhluk, baik makhluk itu ada di alam nyata seperti kita semua yang ada di alam nyata, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, atau benda-benda mati, ataukah makhluk itu tidak ada di alam nyata, hanya di pikirannya manusia. Ya, anak kecil misalnya menghayal ada hewan punya sayap atau tanduknya bisa terbang, keluar api dari mulutnya dan semacamnya. Ini semua khayalan, makhluk ciptaan Allah Ta'ala.
walaupun diciptakan di khayalan, bukan di alam nyata. Itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minhumul wa minhumul insan. Di antara ciptaannya Allah, di antara makhluknya Allah taala adalah manusia. Ya. Fa innahu khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari alaq. Apa itu alaq? Kata beliau, wal alaqatu hiyal qit'atu minad damil ghalidh. Al alaqah adalah potongan daging yang tebal. Yang tebal. Yang mana alaqah ini asalnya dari mani, dari sperma, kemudian berubah menjadi apa? Darah. Ya, baru kemudian segumpal menjadi alaq, segumpal daging. Darah ya, afwan. Al-qit'atu min ad-damil ghalidh. Potongan darah yang memadat. Nah, gitu. Jadi bukan darah cair tapi darah yang sudah memadat. Itu alaqah. Sebagian menyebutkan itu daging ya, atau ya macam daging yang bisa dimasukkan di mulut satu kali gigit. Satu kali bisa dimasukkan ke dalam mulut gitu. Ya, itu alaqah. Jadi tidak terlalu besar, kecil. Wa dzikru khalqil insani ba'dal amri bil qira'ah isyaratun ilal amri bil ibadah. Nah, ini hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia setelah sebelumnya disuruh membaca, isyarat bahwa dia disuruh beribadah. Karena membaca adalah ibadah. Tentu saja bacaan-bacaan yang bermanfaat. Membaca adalah ibadah. Membaca Al-Quran, membaca hadis Nabawi, membaca zikir, dan seterusnya. Maka dikaitkan perintah membaca dengan dengan penciptaan manusia untuk menunjukkan bahwasanya setelah kamu dicipta, kamu harus membaca, yakni kamu harus beribadah. Dan ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa ketika seorang minim pengetahuan karena kurang membaca, maka berkurang juga nilai kemanusiaannya. Derajat kemanusiaan seorang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Derajat kemanusiaan seorang akan menjadi sempurna ketika dia memiliki ilmu. Ya. Apakah melalui bacaan atau dengan tulisan, akan disebutkan nanti juga allamal alladzi allama bil qalam, menulis. Membaca, menulis, ini pendidikan. Ini kan kerjaannya orang belajar, membaca, menulis, menghafal. Menunjukkan bahwasanya semakin minim pengetahuan seorang tentang pengetahuan yang benar, maka semakin berkurang juga nilai-nilai kemanusiaan pada dirinya. Dan siapa yang ingin menyempurnakan dirinya sebagai insan, maka dia harus meminimalisir ketidaktahuan dalam dirinya berkenaan dengan apa saja yang bermanfaat. Bukan hanya dalam perkara agama, itu yang paling penting, tapi juga perkara-perkara dunia yang dibutuhkan. Karena itulah Allah Ta'ala mewajibkan ilmu-ilmu agama, sebagaimana Allah juga mewajibkan dengan fardu kifayah ilmu-ilmu keduniaan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Apapun itu, dalam bidang apapun itu ilmu, ya, kedokteran, ya, dengan semua macam cabang-cabangnya, ya. Selama itu dibutuhkan oleh manusia, maka Allah mewajibkan manusia, sebagian manusia, karena ini fardu kifayah, Allah mewajibkan sebagian manusia untuk mempelajarinya, harus. Kapan tidak ada yang tahu tentang kedokteran, berdosa semua di satu tempat. Enggak ada yang tahu masalah matematika di satu tempat, ya, dengan kadar yang dibutuhkan, berdosa semuanya. Enggak ada yang tahu masalah pertanian di satu tempat yang dibutuhkan, maka berdosa semuanya. Karena pendidikan dalam Islam tidak hanya terkait dengan ilmu-ilmu agama, tapi semua ilmu yang bermanfaat. Walaupun betul para ulama telah sepakat bahwa semua ayat-ayat dan hadis yang memuji ilmu, maka maksudnya ilmu agama. Tapi bukan berarti ilmu dunia tidak ada pahalanya. Enggak, besar juga pahalanya. Cuma maksudnya pahala-pahala yang disebutkan berupa dalil-dalil keutamaan ilmu itu semua tertuju kepada ilmu agama, bukan ke ilmu dunia. Tapi jangan disalahpahami bahwa ilmu dunia tidak perlu dituntut. Enggak. Wajib hukum yang menuntut ilmu agama,
dengan dengan ilmu dunia dengan wajib kifayah. Baik, wajib kifayah. Ya. Faman khalaqal insana lam yakul liyatrukahu sudah. Maka Allah Ta'ala yang menciptakan manusia tidak akan mungkin membiarkan dia terlantar. Bal sayamuruhu wa yanhahu. Namun Allah Ta'ala akan menyuruh dia dan melarang dia. Wa dzalika bi irsali rusul wa inzalil kitab. Caranya, karena kita tidak pernah bertemu langsung dengan Allah, ya caranya melalui perantara, yaitu para rasul dan kitab-kitab suci. Nah, kitab suci dia apa? Dibaca. Makanya Iqra, baca. Setelah kamu dicipta, baca. Apa yang dibaca? Tujuan kamu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Apa yang dibaca? Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dan tugas dia sebagai khalifah ya di muka bumi ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita cukup ya. Berapa menit lagi? Ya? 7 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Iya. Sampai allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ 5 ayat yang pertama turun. Selanjutnya belakangan. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh sahabat seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Zaid, sahabat-sahabat yang menulis wahyu itu, Nabi bilang ini ayat taruh di ayat ini, sambungannya ke sini. Beliau yang suruh nyambung semua. Jadi memang Iqra ini tidak turun satu sekaligus. 5 ayat pertama dulu turun. Ayat yang ke-6 sampai ke belakang itu turunnya belakangan. Turunnya apa? Belakangan. Tapi Nabi SAW mengatakan ini ayat turun taruh di ayat sana, sambungannya di sana. Gitu. Baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qala iqra wa rabbukal akram." Bacalah wahai Muhammad dan Tuhanmu yang Maha Karim, yang Maha Dermawan, yang Maha Pemurah. Al-Akram al-muttasifu bi ghayatil karam, yang bersifat dengan sifat mulia dan sifat kedermawanan yang luar biasa yang mencapai pada puncaknya. Wa min karamihi azza wa jalla annahu huwa alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di antara kedermawanannya Allah kepada manusia adalah Dia mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan kepada manusia apa saja yang dia tidak tahu. Nah, karena itulah wajib seorang muslim untuk selalu minta bantuan kepada Allah pada semua hal yang dia mau tahu, bukan hanya dalam ilmu agama sekali lagi. Ya. Karena agama Islam itu bukan agama sekuler yang memisahkan antara dunia dengan akhirat, antara politik dengan ibadah, antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Itu tidak dipisahkan dalam Islam. Itu satu kesatuan semua ilmu. Selama dia ilmu yang bermanfaat, itu semua ilmu yang mulia dalam Islam, nggak dipisahkan. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mentakbir dengan ilmu al-am dengan ilmu khas. Itu ungkapannya beliau. Jadi memberikan penamaan ini ilmu dunia, ini ilmu agama, ini terkesan sekuler karena memisahkan antara dunia dengan agama. Dan itu pemahaman sekuler. Ungkapan Imam Syafi'i lebih bagus. Beliau mengatakan ini ilmu umum, ini ilmu khusus. Ilmu umum maksudnya yaitu ilmu keduniaan, dan ilmu khusus maksudnya ilmu agama. Karena penuntutnya lebih spesifik, lebih sedikit dibandingkan ilmu umum. Jelas ya? Itu penamaan lebih bagus, ilmu umum dengan ilmu khusus dibandingkan ilmu agama dengan ilmu dunia. Itu sangat sekuler penamaan seperti itu. Jadi hendaknya dijauhi. Baik. Jadi di antara rahmatnya Allah, dermawannya Allah kepada manusia, Allah mengajarkan mereka dengan pena. Ya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka apa saja yang kita ingin ketahui, ilmu apapun, pengetahuan apapun, ya,
dari hal-hal yang berkenaan dengan agama atau berkenaan dengan kehidupan keseharian. Ada yang mau dihafal, ada yang mau difahami, ya, rumus matematika yang sulit difahami, ilmu pembahasan mengenai fisika yang sulit untuk difahami, minta bantuan kepada Allah. Jangan bergantung pada akal, jangan bergantung kepada pemahaman, jangan bergantung dengan fisik, jangan bergantung dengan materi. Saya bisa beli banyak referensi, jangan bergantung dengan uang. Saya bisa bayar orang ngajari saya, enggak. Harus semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang mengajari apa-apa yang tidak diketahui. Allamal insana ma lam ya'lam. Semua yang kalian tidak tahu, kalau kalian mau tahu, minta pengajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang paling mujarrab adalah bertakwa kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Karena itu disebutkan dari sejumlah ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau dimintai fatwa tentang sesuatu terus beliau tidak bisa menjawab atau masih kesulitan menjawab, beliau memperbanyak istighfar kepada Allah. Memperbanyak istighfar, mengulang-ulang istighfar sampai kemudian Allah Ta'ala bukakan jawabannya, berikan jawabannya kepada beliau dan beliau pun menjawabnya. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.